Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum Bang Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang apa Syahid itu nama aslinya? Nama asli itu nama baptis Andreas. Oh Andreas. Andreas Budi Hasiholan Marpaung. Marpaung, Masya Allah. Berarti ini dari Sumatera Utara nih. Iya, teman lahir di Jakarta, Pak. Oh, lahir di Jakarta. Orang tua masih dari sana semua. Orang tua bapak asli sana, ibu Jombang, tapi sekarang udah tinggal di Jakarta. Oh, oke. Oh, ibu Jombang, bapak yang dari Jawa Sumut Timur. ya. Oke, berarti Horasbah boleh dong berarti. Horas, Mbah. Oke. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nih hari ini saya ketemu dengan Bang. Sekarang panggilannya Bang Syahid. Kalau di sini panggil Lai, Oh, Lai aja. Lai Syahid gitu biasanya. Oh, gitu. Lai Syahid. Kan karena Sumut kan jadi saya panggilnya Bang gitu. Bang Syahid ini juga adalah seorang yang sudah masuk Islam tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Oh, duluan sih itu mana daripada saya. Kok kata? Saya 2014. Udah 2012. Oh, 3 tahun berarti lebih senior dari saya, Pak. Buktinya udah jadi pengurus masjid ya. Berarti lebih senior. Alhamdulillah. Banyak sekeliling saya orang-orang baik semua. Alhamdulillah. Berarti udah lama tinggal di sini? Di sini 2013 atau 2014. Oh, 13, 14 tahun di sini. Sebelumnya kontrak di Jakarta. Oke, orang tua di Jakarta juga. Orang tua di Jakarta. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Ya, Alhamdulillah. dapat Tinggal rumah di sini. di Labuan. Alhamdulillah. Jadi Itu rezeki yang tidak terduga ya kok ya. Maksudnya gitu ya? ya kita istiqomah aja lah. ya, Jalan semua Allah. udah ada yang ngatur ya. Iya, semua udah ada yang Nah, ngatur. sekarang kita mau dengar ceritanya nih, Bang Syahid nih. Ceritanya dulu gimana? Dari seorang yang beragama Marpaung, biasanya kan kebanyakan Kristen. Mayoritas. Berarti memang dari keluarganya memang Kristen semua. Kristen rata-rata. Oke. Terus dari gereja apa, Bang? Saya dulu gereja GBI Sungai Yordan. Saya dulu GBI Betani, Bang. Berarti dulu kita Tapi saya sealiran dong. kecil sekolah minggu di AKBP. Gitu. Oh, AKBP. Oh, Karena tinggal sama tante, Namburu lah kalau orang Batak. Oke. Kecil tinggal sama Di tante. Sumut apa di Jakarta? Jakarta. Oh, di Jakarta. Saya sekolah di Jakarta. Pokoknya lahir Lahir di tumbuh Jakarta. besar sama Jakarta. Semua Jakarta ya. Oke. Berarti pernah tumbuh besar di AKBP. Di AKBP. Terus gedenya baru GBI. Aktifnya di AKBP lebih aktifnya. Oh, lebih gitu. aktifnya. Terus Pernah jadi apa? ya Marbot atau gimana? motong ini. Motong apa? B1. B2. B1 kalau di gereja tuh B1 biasanya. B1 tuh maksudnya apa? Anjing? Anjing. Oh, oke. Aduh, ada orang Advent lagi. Orang Advent kalau denger Orang begitu, Advent ya? iya dulu Advent dia. Orang Advent kalau denger anjing dipotong, babi dipotong miris katanya. Miris. Karena nggak bisa makan. Sian dulu. Aduh, masya Allah. Alhamdulillah, sekarang bang saya sudah muslim ya, bahkan udah cukup lama dari 2011. Nah, sekarang mau denger ceritanya nih, Bang. Ceritanya dulu gimana, aktif di gereja sebagai apa? Ya aktif di gereja sih sebagai atlet basket juga kan dulu. Oh. Main basket lah gitu. Atlet rupanya? Ya. Widih, atlet nasional. Enggak. Oh, enggak. Atlet ecek-ecek lah gitu. Oh, atlet antar gereja gitu Antar ya. gereja gitu. Berarti dulu gerejanya juara berapa? Juara 1? Nggak pernah juara. Oh, udah juara. Saingannya banyak kok. Oh, gitu. Saingannya banyak. Oke, terus jadi dari kecil berarti tumbuh besar di Di gereja. gereja. Gimana kok bisa akhirnya kok menjemput hidayah gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrol sama malam ya, udah ceritanya cuma itu aja berarti. Cuman kan nanti kita bisa apa namanya dari cerita itu apa yang bisa kita sharing buat. Ya intinya sih saya mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dari mantan pacar saya. Oh gitu. Mantan Jadi pacar saya istri maksudnya. iya tahu. Berarti dulu sebelum masuk Islam udah ketemu sama calon waktu itu. Udah dulu orang Manado. Oh Manado. Manado bukan Kristen? Waktu masih Kristen ya. Oh maksudnya calon. Hah? Maksudnya yang istri sekarang? Oh yang istri sekarang. Oh iya. Manado. Enggak bukan. Oh yang Manado lain lagi. Oh lain lagi. Oh banyak. Jadi ceritanya Rupanya gini. banyak. Nanti bisa diikat bang. Nggak apa kok. Oh nggak apa-apa. Iya. Jadi waktu itu jalan sama Manado itu lama 8 tahun lah. Hah. Udah sempet
merencanakan nikah juga. Yang Manadonya Kristen? Sama yang Manado, yang dulu Kristen ya. Dulu waktu masih Kristen nih. Oke, jadi ceritanya. iya. Nah, entah mungkin takdir Allah kali ya mungkin ya. Masih Kristen waktu itu udah kenal takdir Allah. Takdir Allah gitu. Ya, kita pisah di tengah jalan. Akhirnya saya depresi lah gitu saat itu gitu. Ya itu pergaulan malam segala macam gitu. Anak motor dulu saya anak motor juga kok. Oh gitu. Honda Tiger. Oh ini anak celup ya? anak celup. Oke, Gitu. terus Nah, dulu saya Thunder. Oh Thunder. Tahu, Suzuki 250 Thunder. apa 125? Yang 2,5. Oh 2,5. Tahun Iya. berapa aktifnya? 2004 saya dulu. Ya nggak jauh. 2004 Nggak jauh lah. Bener. Saya dulu di Thunder juga, cuma yang 125 sebelum ke Tiger ya. Oke. Sebelum ke Tiger gitu. Oh naik kelasnya ke Tiger. Ke Tiger gitu. Terus? Ya udah pisah terus ya depresi lah gitu ya, namanya masih muda kan, masih labil gitu kan, pergaulan sana sini gitu kan. Akhirnya di kantor, kita kan satu kantor nih ceritanya sama Sama yang Manado itu? bukan. Oh sama yang istri sekarang? Istri saya. Nah kebetulan saya duluan yang masuk di kantor nih. Saya kebetulan kerja di suatu perusahaan terbesar dulunya, Kompas lah ya. Perusahaan apa? Media Kompas. Oh, media. Kompas Gramedia lah. Oh, grup. Kompas. Kompas Gramedia. Itu komando pastur tuh. Kompas dan Media. Oh berarti di apa jurnalis kayak gitu? Ya saya distribusinya kebetulan istri di desainnya gitu. Desain gitu. Iya. Desainer lah gitu. Bentar bang, nih kopinya udah datang. Oh iya, Masya Allah. Ini punya, tadi bang pesan apa? Coklat ya? Ini apa nih? Ini oh ini yang coklat ini. Oh coklat ya. Oke. Masih Kang. Ya. gitu. Terus, oh di Gramedia. Gramedia, Kompas Gramedia. Saya masuk tuh dari tahun 99 kok. Wih. 99, lama lah saya. Nah, nggak lama istri saya masuk. Saya udah senior lah. Saya senior duluan lah dibanding istri saya gitu. Ya. Istri saya masuk. Nah, di situ lah saya pandangan pertama gitu loh. Pandangan pertama apa pandangan curian nih? Pandangan colongan? Ya, colongan lah awalnya gitu. Padahal beliau dulu, istri saya dulu ada yang deketin juga gitu. Ada yang deketin ini cowok lah. Cuman namanya saya orang yang nekat kan dia cuek aja lah gitu. Selama janur kuning belum berdiri ya kan gitu. Masih bisa disalip gitu. Nah. Masih bisa ditikung gitu. Tikung gitu. Terus Ya gitulah, saya deketin. ngeri juga nih kayaknya. Sekarang aja udah pakai peci nih. Gue penasaran dulunya pakai apa nih. Dulu kok, saya tuh di jalan itu kok anting nih, kiri kanan. Kalung salib gede. Widih. Gede lah. Kalau sampai dikeluarin apa di dalam? Dikeluarin. Widih, udah kayak Kalau di pendeta. jalan tuh begitu. Udah kayak pendeta ortodok dong mereka. Kalung salib anting 2 nih kiri kanan gitu. Terus masih ada lubangnya? Ya udah ketutup kan. Oh, udah betul. Alhamdulillah. Ngurus masjid pakai anting. Bisa dipecat dah. Gitu. Jadi saya deketin istri saya, ya kebetulan istri saya itu memang termasuk orang yang taat beragama lah gitu. Oke, Muslim taat berarti ya. Muslim taat lah gitu. Jadi dari awal itu saya udah ditolak kok. Terus? Maksudnya dia tuh tahu tuh saya agama Kristen tuh. Jadi saya udah ditolak mentah-mentah. Nah, terus? Tapi entah hati saya tuh makin penasaran gitu. Oh nekat. Nekat. Saya deketin. Karena saya dulu berpikir gini kok. Dulu selama saya jalan sama perempuan-perempuan yang sebelumnya, kayaknya itu mudah banget gitu kok, dikandeng gampang gitu kan. Asik. Ya, gitulah gitu. Oh gitu. yang ini kok susah? Iya, ini susah. Itu yang bikin saya penasaran gitu. Yang bikin saya penasaran. Akhirnya ya istri saya, mantan pacar saya juga lama-lama luluh juga sih. Cuman beliau memberikan apa sih artinya bang? Ultimatum. Kalau kamu serius mau nikah, kamu harus pindah agama dulu. Nggak bisa kalau nikah beda agama. Tegas ya? Tegas istri saya. Masih ayat nggak tuh?
Enggak. Oh, enggak. Kirain nggak saya. Enggak, maksud gua nggak saya Bible gitu. Enggak, saat itu enggak. Karena di Bible juga nggak boleh nih beda agama. Iya betul. Nah, Enggak, saat itu enggak. Jadi saya cerita nih sama istri, sama mantan pacar saya ini. Saya tuh berusaha doain kamu dengan doa saya gitu kan. Dia juga ternyata di dalam sholatnya doain saya. wih deh. Jadi adu kuat itu. Aduh kuat. Ternyata kalah kuat. Kalau kuat. Kalah kuat sama Bapak di surga ya kan. Oh, kalau kuat. Gitu toh. Terus Gitu tuh. Ya kan dulu sempet galau lah ingin memutuskan sesuatu tuh. Tapi alhamdulillah banyak sekeliling tuh di circle saya tuh teman-teman baik lah gitu. Ya lu harus menentukan jalan hidup lu sendiri gitu. Karena di akhirat itu lu nggak bakalan bisa ketemu orang tua lu, ketemu siapapun gitu. Lu harus menentukan jalan lu sendiri. Kira saya galau kok. Galau nggak pulang-pulang. Semua masjid saya datengin tuh kok di Jakarta tuh di Sunda Kelapa. Ya tidur doang karena kegaulalan saya gitu. Lah maksudnya tuh minggat dari rumah. Iya. Saat itu keluar lah. Diusir apa keluar sendiri? Enggak diusir, belum. Ini belum menyatakan Islam saat itu. Okay. Ingin memutuskan Islam saat itu. Jadi butuh apa ya? Butuh apa sih namanya? Kenapa mesti tidur di masjid? Ya nggak tahu kok. Itu berjalan dengan sendirinya gitu. Malam tidur di masjid di Sunda Kelapa saya saat itu. Tahu. Hari Sabtu atau Minggu saya lupa. Paginya itu ada kajian loh. Jadi saya ikut di situ. Tahun berapa? Oh udah lama banget itu. Udah lama banget ya. 2009 lah. Yang ceramah siapa? Ingat nggak? Yang ceramah siapa? Nggak inget. Oh bukan Ustaz nama. Waktu itu bukan. Oh bukan. Karena waktu itu kan belum mengenal siapa-siapa lagi. Terus? Ya udah saya pencarian lah artinya gitu. Pencarian akhirnya saya ngobrol sama istri. Saya memutuskan untuk masuk Islam. Nah. Jangan buru-buru. Oh, jangan buru-buru. Tahu-tahu udah memutuskan masuk Islam aja. Ini yang pengen kita tahu biasanya teman-teman kita yang Muslim pengen denger yang menyebabkan akhirnya Bang Syahid waktu itu memutuskan untuk meninggalkan agama yang lama sampai untuk memeluk Islam tuh apa gara-garanya? Karena saya udah memikirkan masa depan lah, terutama masa depan saya mau menikah dengan istri yang baik gitu, punya istri yang baik. Gitu. Oh jadi berarti pada saat itu Bang Syahid melihat calon yang waktu itu sedang dikejar-kejar itu di dalam pandangannya Bang Syahid ini perempuan baik-baik, baik-baik, Muslim yang taat, Muslim yang taat. Gitu. Tapi waktu meninggalkan Kristennya gimana? Nggak istilahnya yang jelas gimana? Kan dari kecil Kristen masalahnya. Iya, yang jelas sih galau loh kok, galau banget. Galau banget. Apalagi untuk berterus terang kepada keluarga ya. Iya. Tahu sendiri kan saya kan anak pertama ya. Kalau di Batak itu anak pertama kan anak emas kok. Kalau dibilang. Sangat diharapkan. Iya diharapkan lah gitu. Iya akhirnya, ya harus memberanikan diri. Akhirnya saya harus memberanikan diri bicara terus terang gitu. Enggak gini sih. Yang kita pengen dengar dari Bang Syahid itu apa yang membuat Bang Syahid akhirnya rela meninggalkan Trinitas dan apa yang membuat Bang Syahid akhirnya menerima kebenaran Islam gitu. Salah satu contohnya ini kok. Jadi setiap saya jalan sama istri itu sama mantan pacar saya. Jalan nih saya ajak jalan nih. Ya. Itu waktunya sholat beliau berhenti Oke. ke masjid. Saya nungguin. Terus Dia ikut buka sepatu di situ. Nah itu tuh dia itu memperhatikan saya tuh dari cara saya memakai kaos kaki itu. Saya kan pakai biasanya kan cuek aja kan dari kiri apa. Jangan salah di sebelah kanan. Oh gitu ya. Iya, Islam mengajarkan begitu. Nah, dari situ tuh semua itu ada aturannya. Hidup itu ada aturannya gitu. Minum, makan, minum makannya gitu. Tangan kanan semua. Terus makan harus duduk. Kalau tidak ada kursi ya emang harus berdiri gitu. Kalau kecuali ada kursi gitu harus duduk gitu. Gitu. Yang jelas sih intinya apa ya? Allah yang memilih saya tanpa ada keraguan di hati saya. Masya Allah. Itu sih. Intinya itu. Akhirnya Bang Syahid merasa bahwa Allah yang milih. Iya. Masya Allah. Itu yang penting justru. Iya. Intinya itu Pak. Tapi ketika meninggalkan Trinitasnya itu ada semacam kayak pergolakan gitu nggak? Dulu nih Tuhan saya bisa punya 3 pribadi nih. Sekarang di Islam nggak ada kenal 3 pribadi. Gitu. Justru saya mendalami itu setelah jadi Islam. Setelah Islam. Dulu karena terdoktrin kali itu. Ya.
Karena keluarga saya tuh termasuk keluarga besar ya termasuk ya. Itu seorang Kristen yang taat gitu. Semuanya. Iya. Jadi mungkin saya tuh terdoktrin banget gitu. Papa mamanya aktif di gereja. Aktif. Jadi apa? Gembala Majelis. sidang. Hah? Gembala sidang. Buset, gembala sidang. Gembala sidang itu yang mimpin satu gereja kan? Loh, berarti gerejanya punya orang tuanya Bang Syahid? Enggak. Apa sih kalau di Batak itu penatua apa sih? Penatua. Ya intinya setiap ada ibadah gitu, Iya. dia termasuk bagian yang Iya, melayani iya. jamaat gitu. Penatua. Ya atau ada Ya, yang kayak gitulah. Ada yang sebut penatua, ada yang sebut majelis gitu. Ya gitu lah, Oh, oke. majelis lah gitu. Oh, bukan yang punya gereja dong. Bukan. Oh, ya itu udah termasuk jajaran orang-orang yang diharapkan bisa menjaga iman jemaatnya. Iya. Itu orang penting. Loh, Bang Syahid sendiri dulu waktu masih di remaja sampai udah kerja tuh nggak pernah ikut kayak pendalaman Alkitab atau Ikut sih kok. Ikut? Iya kayak retret dulu kan retret sekolah minggu kan retret ya. Ikut. retret. Tapi sayangnya dulu kok retret nyari cewek kok. Nah itu baru mau tanya. Saya jujur aja nih, semua pasti kayak begitu. Bukan saya aja. Kayaknya nuduh kita juga kayaknya Derek. Nuduh kita juga. Kalau misalnya orang yang nonton podcast ini, Iya. tuh ngada-ngada tuh kalau bang, ya saya sih bukannya ngada-ngada emang Iya. gitu. Tahu. Emang ada unsur gitu ya sih. Iya, Itu cukup inilah, cukup minum aja. berpengaruh. Ayo minum. Oke. Jadi sebenarnya ya boleh dikatakan Bang saya juga sebagai Kristen waktu itu Kristen yang imannya bisa dibilang pas-pasan atau enggak? Enggak juga. Cukup kuat imannya. Iya kuat. Kuat. Tapi nggak mendalami teologi atau Enggak. Ya biasa aja sekolah minggu. Sekolah minggu paling rajin saya. Sekolah minggu kan masih Karena kecil. dia ya sekolah minggu ya masih kecil ya. Maksudnya dari kecil tuh saya dididik sama orang tua lu harus ke gereja, nggak boleh Oke. nggak gitu. Setelah dewasa rajin bayar perpuluhan nggak? Dia ketawa di bayar perpuluhan. Enggak, soalnya kalau bayar perpuluhan kan sama pacar waktu itu nggak bisa nakdir pacar. Oh gitu. Terus terang banget ini. Enggak, ini yang dialami yang ini orang-orang Iya. banyak. Enggak, kan kita lagi flashback ya. Iya. Jujur juga deh. Gua kalau bayar perpuluhan nggak bisa naktir cewek itu. Waduh. Iya. Jadi ketika masuk Islam itu Bang Syahid umur berapa? Umur 30 pas. Oh udah 30? 30. Oh, oke. Januari pas ulang tahun saya itu tanggal awal Januari. Awal Januari usia 30. Nah, waktu itu gimana tuh? Akhirnya menghadapi keluarga gimana? Nah, awalnya itu saya kan balik lagi nih ke rumah nih setelah udah ngobrol sama mantan pacar saya bersedia masuk Kristen. Tapi alhamdulillah istri saya ini selalu mengajari saya ya itulah tadi. Saya kenapa saya memilih beliau itu? Beliau selalu mengajarkan kebaikan. Harus izin sama orang tua. Harus terus terang. Itu biasanya kan yang dialami mualaf-mualaf sekarang itu begitu tuh. Jadi kan mereka takut untuk berterus terang. Ya udah akhirnya saya pulang. Pas hari Minggu tuh di hari Minggu, papa saya nanya, kamu nggak ke gereja? Enggak. Minggu depan lagi, kamu nggak ke gereja? Enggak. Terus saya lagi mikir, galau tuh, waduh terus terangnya gimana nih? Entah kenapa ya mungkin Allah memberanikan diri saya gitu. Papa saya nanya, kamu nggak ke gereja? Enggak pak, mohon maaf. Saya udah sholat. Ngomong sama papanya begitu? Iya maksudnya gitu, saya udah Islam gitu. Oke. Terus masih ingat nggak reaksi papanya waktu itu gimana? Bapak saya kan orangnya nggak pernah banyak ngomong ya. Oh langsung gebuk gitu? Enggak main tangan juga, cuman ngelempar barang. Oh aja sih lempar. kalau- Beliau termasuk orang yang pendiam sih gitu. Oke. Tapi yang paling histeris tuh mama saya. Oh. Ya saya maklumin lah ya, karena kan beliau kan dulu basicnya dari Islam. Gitu. Oh, mamanya Bang Syahid sebelumnya malah Islam. Islam. Terus nikah sama papanya Bang Syahid, masuk Kristen. Kristen. Ini kenapa berapa minggu ini saya dengar cerita banyak bener yang begitu ya. Orang tuanya nikah yang tadinya Sekarang malah saya lihat di fotonya terakhir beliau update status di WA. Beliau habis wisuda apa sih namanya? Sekolah teologi, diploma. Oh ya? Iya. Mamanya? Mama. Kapan?
Saya ini. nggak tahu, saya waktu itu ngeliat update status fotonya, foto rame-rame gitu. Belum lama pakai ini. toga. Belum lama ini atau udah lama? Belum lama. Mamanya berarti masuk STT gitu? Iya. Wih, karena mungkin penatua atau majelis ya mungkin. Iya, Jadi mungkin. belajar teologi. Papanya juga? Papa enggak kayaknya, Pak. Apa enggak? Nah, Gitu. terus reaksi mama waktu itu gimana? Ya mama histeris lah ya, sampai teriak-teriak segala macem gitu kan. Ya saya itu dibilang anak durhaka kayak gitu-gitulah. Kalau mama nggak tanya mamanya, mama dulu waktu masuk Kristen durhaka gitu. Yang jelas saya waktu itu udah nggak pikiran apa-apa. Iya, nggak berani ya. Ya saya cuman bisa apa ya? Ya ngademin aja sih, udah mah gini ini udah jalan saya gitu aja. Berapa saudara Bang Said? Saya anak pertama. Adik saya Berapa perempuan satu. Dua, cuma berdua. Berdua. Oke. Sekarang udah nikah juga. Gitu. Jadi berapa lama akhirnya orang tua akhirnya bisa tenang gitu menerima Bang Said? Ini kayaknya udah langsung aja nih. Loh, iya. Itu yang kita harus dengerin karena kan itu pelajaran. Soalnya masih banyak jalannya nih kok. Oh, belum. Oh, berarti ada belokan lagi nih. Iya saat itu. Terus? Ya yang jelas mereka nggak setuju ya. Terus suatu saat saya bawa istri saya. Oh, calon, waktu itu calon saya ke rumah. Terus? ke rumah. Itu di rumah itu udah ngumpul keluarga besar saya dari papa saya, dari Namboru saya. Namboru itu kakaknya bapak. Paman Semua gitu ya? yang dulu ngedidik saya, ngerawat saya dari kecil. Iya. Itu ngumpul semua. Bukan sebutannya tulang ya? Namboru. Kalau tulang tuh apa? Ya tulang itu om juga, cuman muda lah. Yang di bawah? Muda. Adik gitu? Maksudnya iya adek, cuman muda umurnya gitu. Kalau Namboru kan Amang Boru om yang udah tua gitu. Kemarin belum lama saya ke Medan. Itu katanya di sana ada bayi lahir nggak ada tulangnya. Dimakan B1 kali ya. Tulangnya lagi keluar kota maksud. Oke, terus udah Jadi gitu. Tungguin. Di situ saya izin minta restu. Saya mau nikah. Nah kebetulan kan ada adik bapak ya polisi ya, orang mabes lah. Waduh. Jadi beliau itu memperkarakan saya, katanya surat-surat yang nikah yang saya urus ini palsu. Lo kan belum nikah waktu itu, waktu bawa. Waktu itu mau ngajuin, kan waktu itu kan mau nikahnya di Bandung nih. Saya bikin surat apa namanya? Surat numpang nikah. Nah, numpang nikah ke RT RW gitu. Jadi saya keliling. Nah, saya mau nikah nih. Saya ternyata om saya itu udah keliling nih ke RT RW. Beliau keliling juga. Ngapain? Ya kalau ada saya jangan disetujuin gitu. Ke RT RW, kelurahan, camat semua didatengin. Buset. Terus? Jadi intinya saya mau digagalkan. Oke. Gitu. Sampai gitu ya? Iya, ini kamu palsu nih, bisa saya penjarain. Oh silakan saja, saya bilang. Kalau mau saya penjarain sekarang. Saya tetap jalan saya pilih ini. Gitu. Akhirnya ya udah diredamin tuh semua. Diredamin, ya udah. Intinya saya kesini baik-baik. Saya mau minta izin, saya mau nikah. Dan saya sebelum nikah itu saya udah Islam, saya bilang. Saya udah syahadat. Gitu. Ya tetaplah mereka tetap nggak bisa terima. Terus berbagai cara cari solusi nih, tante saya lah, nomor saya. Ya udah catatan sipil aja, kan bisa kan beda agama, gitu. Oke. Gitu ya kan? Disuruhnya begitu ya. Nggak bisa, saya bilang. Terus? Saya harus satu jalan, saya satu kapal, satu nakoda ya harus sama-sama gitu maksudnya. Gitu. Keluarga waktu itu nggak ada yang ngomong gini. Kenapa nggak calonnya aja masuk Kristen? Iya, sempat ngomong gitu. Cuman tetap saya tetap berusaha, nggak bisa. Saya bilang. Mungkin kalau wanita lain menghadapi keluarga saya saat itu mungkin udah kabur. Tapi alhamdulillah beliau itu langsung sujud ke kedua orang tua saya. Waktu itu? Saat itu. Wih, memohon. Minta tolong. Saya mohon Pak, Ma, restui kami. Kaget ya? Oh kaget semua. Mamanya kaget tuh. Terus yang paling ini sih mama saya lah masih ini. Udah kamu nggak usah kayak begitu. Gitu. Terus adik saya dulu masih ya gimana? Dibilangnya istri saya tuh main dukun apa gitu. Waduh. Ya gitulah. Ya. Ya gitu akhirnya tetap nggak disetujuin ya. Yang penting kan saya udah memberanikan diri nih. Akhirnya kita pergi pulang tuh. Saya pergilah dari rumah itu.
Akhirnya saya mau ijab kabul nih setelah itu kan ijab kabul. Ada isu juga mau di ini juga apa mau dibatalin sama mereka sampai ganti tanggal kok. Tanggal ijab kabul misalnya ijab kabul tanggal 25 misalnya. Saya ganti tanggal 26. Saat itu di undangan itu saya coret. Oh jadi orang tua tetap diundang? Tetap undangan tuh ada gitu. Cuman ada isu mereka mau menggagalkan lah gitu. Sampai itulah akhirnya saya coret lagi. Itu udah kesebar kok, udah kemana-mana gitu kan. Ya alhamdulillah sih berkat bantuan teman-teman juga semuanya bisa berjalan lancar. Saya bisa ijab kabul dengan lancar. Alhamdulillah. Dan terus resepsi. Nah pas resepsi itu mereka datang kok keluarga besar saya. Cuman mereka nggak masuk, nunggu di parkiran mobil. Oh gitu? Nggak masuk? Nggak masuk. Akhirnya saya tarik istri saya, yuk kita turun, kita samperin. Dengan saya pakai jas gitu kan ya. Kayak bawa nasi kotak? bawa besek. Bawa besek? Ya kan untuk menghormati orang tua, nggak mau masuk ya kita bawa nasi kotak. Gitu. Akhirnya saya samperin ke mobil, abang sepupu saya turun, pakai celana pendek. Cuman nyelamatin saya, hebat lo ya gitu. Bisa memilih jalan ini, ya alhamdulillah bang, doain aja saya. Tapi dari keluarga waktu itu nggak ngusir nggak apa? Ngusir sih nggak, cuman mereka udah mengeluarkan statement, lo pokoknya nggak dapet apa-apa. Gitu. Intinya itu. Nggak dapet warisan. Gitu. Intinya nggak dapet apa-apa. Oke, nggak apa-apa mah gitu ya bilang. Ya udah, saya menjalani kehidupan, saya ngontrak saat itu kan ngontrak. Dan di Kompas pun saya diintervensi karena saya pindah agama. Akhirnya saya mengundurkan diri, saya nganggur 3 bulan. Alhamdulillah Allah kasih jalan, saya kerja lagi. Istri masih di Gramedia? Masih di Gramedia. Akhirnya kita ada ya saat itu memang mau ngapain lagi gitu, kita ngontrak-ngontrak terus gitu lama-lama gitu. Ya udahlah. Kita ngajuin KPR saat itu kan. Udah ngajuin KPR, alhamdulillah disetujui, dapat di Villa Bogor. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Anak sekarang berapa? 1 tadi? Anak 3. 3. Itu 4 sih. Yang pertama itu keguguran. Sebelumnya gini kok, waktu kontrak itu saya menemukan yang punya kontrakan itu tokoh masyarakat. Saya di Kebonjeruk waktu itu kok, Kebonjeruk Jakarta Barat. Tokoh masyarakat di situ. Akhirnya saya belajar ngaji sama beliau. Itu udah kayak bapak saya. Tadi saya lupa nanya, syahadatnya di mana jadinya? Loh, kok jauh amat? Di Garut. Kebetulan keluarga besar istri itu di Garut. Gitu syahadatnya. Nah nama syahid pun itu nggak pernah direncanakan kok. Jadi pas syahadat itu kan di kampung itu ternyata antusias loh kalau ada acara syahadat. Itu satu masjid itu orang kampung semua yang menyaksikan saya kok. Jadi saksinya banyak saksinya. Terus pas ustadznya itu bilang, kira-kira mau dinamain siapa nih? Entah kenapa ibu-ibu dari belakang syahid. Gitu. Saya nggak kenal kok orangnya. Terus kata istri saya, udah ambil. Bagus itu namanya mah. Keren ya. Malah ibu-ibu yang nggak kenal kasih nama syahid. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Terus waktu itu udah sunat belum? Udah, jadi saya belum syahadat itu saya udah sunat. Tadi udah menjalankan semuanya. Berapa lama dari sunat sampai bersyahadat jadi? Ya kurang lebih 6 bulan. Lama amat. Maksudnya? Dari sunat sampai syahadat. Sunat sama syahadat itu barengan kok. Maksudnya saya setelah itu baru saya nikah 6 bulan lah. Dari masuk Islam sampai menikah 6 bulan. 6 bulan itu perjalanan prosesnya udah syahadat udah sunat.